Terkenal dengan kisah cinta Romeo dan Juliet, kota Verona menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Italia Utara. Di sini, wisatawan bisa mengirim surat kepada Juliet, menulis pesan cinta, bahkan sampai mengusap payudara patung Juliet. Verona hanyalah sebuah kota kecil di timur laut Italia. Meski demikian, kota ini bisa ditempuh hanya sekitar 1 jam memakai kereta api dari Venesia. Pamornya sebagai tujuan wisata, memang tak secemerlang Venesia. Suasana Verona lebih kalem daripada Venesia yang selalu ramai dengan turis. Di Verona, kerumunan turis hanya ada di tempat-tempat tertentu. Berawal dari kisah yang ditulis oleh Luigi da Porto dari Vicenza, kemudian William Shakespeare menjadikannya sebuah karya abadi, yang menjadikan Verona salah satu tempat paling dicintai dan paling banyak dikunjungi di dunia. Kota para pecinta, tempat di mana kisah malang sepasang kekasih Romeo dan Juliet itu hidup. Kisah kasih mereka, sebenarnya masih diperdebatkan kebenarannya hingga saat ini. Tragedi romantis sepasang muda-mudi dari keluarga bangsawan antara fiksi dan nyata. Romeo dan Juliet yang saling jatuh cinta, namun terhalang karena kedua keluarga mereka bermusuhan. Akan tetapi, banyak orang tetap percaya, kalau kisah mereka benar-benar terjadi di kota ini, sekitar tahun 1303 di masa pemerintahan Scaligeri. Karena memiliki sejarah kota yang panjang, wajah kota Verona seolah menggambarkan ringkasan sejarah Italia. Keberadaannya sudah ada sejak zaman Neolitikum. Di masa kejayaan Romawi, Verona juga menjadi kota yang makmur dan memegang peranan penting, sebagai titik simpul transportasi darat dan air, untuk wilayah Italia Barat dan Timur, karena dilewati Sungai Adige. Setelah kejatuhan imperialisme Romawi, di wilayah Eropa Barat dan Tengah terbentuk imperialisme baru yang bernama, Imperialisme Romawi Suci. Mulanya, imperialisme baru ini direstui oleh gereja, namun seiring berjalannya waktu, banyak terjadi perselisihan dan permusuhan, yang seringkali berujung pada pertikaian dan pertempuran berdarah, dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Di masa pertikaian itulah, pasangan Romeo dan Juliet hidup, ketika Verona diperebutkan oleh dua kekuatan besar yang saling berpengaruh. Fraksi Guelfi, yang didukung oleh gereja, dan fraksi Ghibellini yang didukung oleh imperator. Selama hampir 200 tahun, kedua fraksi inilah yang selalu bergantian menguasai kota ini, antara dinasti Montecchi dari fraksi Ghibellini, dan dinasti Capuletti dari fraksi Guelfi. Pertempuran yang paling sengit antara dua keluarga ini, terjadi tahun 1325, yang memaksa keluarga Montecchi angkat kaki dari Verona, karena dianggap sebagai pengkhianat. Setelah keluarga Scaligeri berkuasa, mereka mencoba untuk memadamkan pertikaian, namun usaha itu selalu gagal. Seperti yang sudah dijelaskan, kisah Romeo dan Juliet yang fenomenal itu, masih menjadi perdebatan antara kisah fiksi dan kisah nyata. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh masa lalu kota Verona, yang tak luput dari pertikaian para penguasa. Di satu sisi, kisah cinta Romeo dan Juliet, mungkin akan dianggap fiksi karena dipopulerkan melalui sebuah novel. Namun di sisi lain, kisah Romeo dan Juliet seolah benar-benar ada di lingkungan keluarga bangsawan pada zaman imperialisme Romawi. Konon, Juliet Capuletti lahir dari dinasti Capuletti yang berasal dari Brescia, sebuah kota yang berdekatan dengan Verona. Dinasti ini dikenal sejak keluarga Scaligeri menguasai Verona, dan berkuasa dari tahun 1262 sampai tahun 1387. Sebuah keluarga yang kaya raya, memiliki banyak tanah, menguasai bidang perdagangan, juga berperan dalam politik kekuasaan saat itu, dan didukung oleh fraksi Guelfi. Sementara rumah Romeo Montecchi, juga tidak jauh letaknya dari rumah Juliet. Bangunannya masih terlihat utuh, namun tidak ditinggali siapapun sejak keluarga Montecchi dipaksa angkat kaki dari Verona. Di dinding rumah ini, terdapat relief yang menggambarkan pengusiran Romeo dari Verona. Dinasti Montecchi adalah dinasti murni dari Verona, dan merupakan pendukung setia fraksi Ghibellini, dalam dunia perpolitikan saat itu. Dinasti ini juga kaya raya. Sejak zaman imperialisme Romawi, mereka telah menguasai agen perdagangan antar provinsi, menguasai banyak jalur perdagangan, yang menjual barang-barang yang berasal dari wilayah Verona dan sekitarnya. Fakta menarik kota Verona.
Memesona, kota romantis di Italia selain Venesia ini, ternyata merupakan salah satu kota yang syarat akan sejarah. Bahkan, namanya juga masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Terdapat banyak peninggalan dari masa Kekaisaran Romawi. Dan inilah 7 objek wisata yang bisa Anda singgahi, ketika Anda berkunjung ke kota Verona. 1. Arena of Verona. Arena of Verona adalah sebuah amfiteater peninggalan Kekaisaran Romawi. Tidak hanya kota Roma, kota Verona juga punya amfiteater yang ikonik. Arena of Verona pernah tertimbun oleh tanah karena lokasinya berdiri yang berada di lereng bukit. Hingga akhirnya amfiteater ini ditemukan kembali dan mengalami masa penggalian, mulai dari tahun 1904 hingga 1939. Kini, Arena of Verona menjadi tempat atau rumah dari Festival Jazz Verona setiap musim panas tiba. 2. Giardino Giusti. Menjadi salah satu taman Renaissance terbaik di Italia, jika berkunjung ke Verona, wajib untuk singgah ke tamanan cantik ini. Komposisi Taman Giardino Giusti diisi oleh pohon cemara tua yang memiliki usia berabad-abad, pagar labirin tanaman, dan patung-patung warisan Kekaisaran Romawi. Bersantai hingga fotografi, kegiatan menyenangkan yang tidak pernah dilewatkan oleh wisatawan selama di sini. 3. Piazza dei Signori. Monumen Alighieri Dante, yang dibangun tahun 1865, adalah sebuah spot yang identik di Piazza dei Signori. Tempat ini, tak lain adalah wilayah pusat pemerintahan Verona pada masa Kekaisaran Romawi. Loggia del Consiglio, Palazzo del Podesta, Palazzo dei Tribunali, Palazzo dei Giudici, Arco della Fortuna, dan Casa della Pietà, adalah beberapa bangunan tua yang juga mendiami Piazza dei Signori. 4. Rumah Juliet. Karena Verona terlanjur terkenal sebagai kota tanda cinta Romeo dan Juliet, maka pada tahun 1930, pemerintah kota Verona sengaja menambahkan objek wisata ini, untuk menarik perhatian wisatawan. Terinspirasi dari novel William Shakespeare, di dalam rumah Juliet, tertata dengan rapi mulai dari mebel, pajangan, hingga koleksi barang-barang lain yang membuat kesan nyata jika tokoh fiksi tersebut, memang benar-benar ada. 5. Castelvecchio. Kini telah menjadi museum, Castelvecchio dahulu adalah benteng yang didirikan oleh Cangrande II dari keluarga Della Scala, pada tahun 1354 sampai tahun 1356. Di Castelvecchio, setiap pengunjung dapat menyaksikan karya restorasi yang diketuai oleh arsitek Carlo Scarpa, dari tahun 1959 hingga 1973. Tidak hanya itu saja, pengunjung dapat mengamati koleksi museum lainnya berupa emas, keramik, senjata kuno, lukisan, patung, dan bahkan lonceng tua. 6. Piazza delle Erbe. Jika Anda ingin wisata kuliner di Verona, maka Anda bisa mengunjungi Piazza delle Erba. Sama seperti Piazza dei Signori, wilayah ini ialah alun-alun yang pada zaman Romawi adalah merupakan sebuah pasar. Piazza delle Erbe dikelilingi oleh bangunan bersejarah seperti Palazzo Maffei, Casa dei Mercanti, dan Case dei Mazzanti. Tidak hanya kuliner, sebelum melancong ke destinasi berikutnya, kamu juga dapat membeli buah tangan yang lucu dan unik di alun-alun ini. Salah satu ciri khas Piazza delle Erbe adalah adanya sebuah patung air mancur Madonna Verona. 7. Torre dei Lamberti. Kalau Paris punya Menara Eiffel, Verona punya Torre dei Lamberti, yaitu menara dengan tinggi 84 meter, yang telah berdiri sejak abad ke-12 oleh keluarga Lamberti. Konon, pada zaman dahulu, menara adalah simbol kekuatan dan kekayaan mereka. Itulah sebabnya, mereka memamerkannya dengan membuat menara. Tidak hanya itu, Torre dei Lamberti juga punya fungsi lain sebagai tempat untuk pengawasan. Bangunan bersejarah Verona dan pegunungan Taman Regional Lesinia, menjadi pemandangan super cantik yang dapat dilihat oleh para pengunjung dari menara ini. Meski wisata yang disajikan adalah pemandangan syahdu bangunan-bangunan tua dan bersejarah,
Tapi dijamin Anda tidak akan bosan dengan kota yang bersih, cantik dan tentunya memesona ini. Tentu saja kota ini bisa menjadi alternatif destinasi romantis di Italia selain Venesia.